anak SMA kelas 1 datang juga dengan keluhan kencing nanah. Laki-laki ini. Setelah saya tanya, ini kamu dapat dari hubungan seksual yang nggak aman loh, yang berisiko ya Gus? Iya, saya tahu dok. Loh, kamu udah tahu? Iya, saya tahu. Dapat dari pasti cewek saya yang nularin. Loh, kok bisa gitu? Cewek saya gonta-ganti pacar di kelas saya. Kita kembali ke channel Case Close episode ke-39 pada hari ini. Redaksi Case Close mengundang seorang ilmuwan yang lebih tepatnya Ketua Asosiasi Seksologi Indonesia Denpasar. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Oke Negara. Terima kasih Pak Dr. Oke Negara. Terima kasih Pak Man udah mengundang. Kami mengundang dan Pak Dokter menghadiri itu merupakan sebuah apresiasi kepada kami dari kelompok atau media manajemen Case Close. Dan kami sangat berterima kasih. Tujuan kita berbincang santai ini Pak Dr. Oke Negara pada hakikatnya ingin mencerahkan masyarakat terhadap objek atau yang kita bicarakan, topik yang kita bicarakan, dengan harapan masyarakat lebih paham tentang apa yang akan kita bicarakan, jangan ditarik atau diinterpretasi dengan negatif. Karena di sini bidangnya Pak Dokter itu adalah seksologi. Kalau kita berbicara seksologi, banyak pihak akan tertarik. Ada tertarik secara vulgar, ada tertarik malu-malu kucing. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya, semua pada tertarik. Nah, akhir-akhir ini media sosial Bali khususnya digemparkan dengan adanya cuplikan video tentang hubungan seks di dalam mobil, dalam keadaan mobil berjalan cukup kencang, dan yang paling memiriskan bagi orang Bali itu dilakukan dengan menggunakan pakaian adat atau tradisi Bali, sehingga banyak sekali pendapat macam-macam lah. Apakah begini moral Bali sekarang? Apakah ini adalah moral degradasi dan lain sebagainya? Karena topiknya seks. Nah, sebagai ahli seksologi sekarang, Pak Dr. Oke Negara, bagaimana pendapat Pak Dokter tentang ini? Dikaji dari aspek keilmuan dan jangan mengesampingkan budaya. Betul. Silakan Pak Dokter. Jadi Pak Man ya, terima kasih sekali lagi sudah diundang ya, menarik sekali. Memang kasus-kasus yang berkaitan tentang permasalahan seks nggak pernah sepi, selalu menarik. Bahkan orang kalau ingin menyampaikan sesuatu biar kelihatannya menarik, entah itu pejabat, entah itu politikus, entah itu guru sekalipun, sering dipakai bumbu-bumbu seks sebagai penarik begitu ya. Dalam memberikan materinya. Dalam memberikan materinya, artinya disinggung-singgung aja, nggak sampai kemudian membicarakannya itu secara spesifik. Entah ada pantun, bercanda dengan guyonan gitu. Boleh-boleh saja sebenarnya, karena segala sesuatu yang sifatnya ingin membuat masyarakat menjadi tertarik dengan informasi yang disampaikan, itu namanya kan breaking in gitu, membuatnya menjadi pecah suasananya dengan hal yang berkaitan dengan seks, itu boleh-boleh aja. Tetapi yang menjadi paradoks adalah ketika seks itu dicari, seks itu dikejar, mungkin sebagian mempertontonkan, tetapi ketika diri sendiri mempermasalahkan seks itu atau ada keluhan seks misalnya, disembunyikan, nggak berani untuk menceritakan ke orang. Dalam konteks medis misalnya, orang sakit jantung, dengan bangganya bilang saya sakit jantung, pasang ring, ya, habis operasi, kencing manis, diabetes, saya diabetes, minum obat ini. Tapi kalau misalnya punya masalah seks,
nggak ada yang berani cerita, Pak Wan. Nggak mungkin ada kemudian ada yayasan jantung, kemudian ada yayasan penderita hipertensi Indonesia. Ya, jadi ada dua hal yang membuat kita begini. Artinya seks itu adalah sesuatu yang harusnya kita bisa taruh dalam konteks kesehatan juga. Ya. Tapi seks ini sendiri dimensinya banyak sebelum kita ngomong kasus ya Pak. Betul. Jadi ada dimensi biologis ngomongin kelamin, dia juga ngomongin fungsinya, bentuknya, itu bisa jadi masalah di situ. Terus juga dimensi seks itu juga bisa berarti aktivitas, ini yang populer kemudian, dimensi perilaku ini. Kemudian dimensi klinis yang ngomongin penyakit-penyakit. Entah penyakit fisik, penyakit mungkin gangguan. Ada yang exhibitionism misalnya, dok ada yang ngeliatin kelamin dok ke publik di depan orang banyak gitu, itu penyakit apa enggak ya? Nah, kita telusuri dulu apa nih niatan si orangnya kan begitu. Nanti kita akan berbicara kenapa banyak orang mendokumentasikan dan kemudian bahkan sampai tersebar di mana? Mempublikasi ya? Apakah dia yang mempublikasikan atau handphonenya hilang kemudian di recall lagi kemudian orang lain yang mengeditkan begitu ya. Jadi nanti Pak Man kan bisa melihat sisi faktor mana yang hukumnya gitu ya. Tapi kemudian juga dimensi budaya memandang seks juga bisa beda-beda. Orang Bali kalau marah Pak Man kita nggak sadar ya kita ngomong seks loh. Nas. Ya. Itu kepala kan gitu. Penis gitu ya. Kalau misalnya ini dijadikan dialog orang Jakarta gitu, sialan lu, kurang ajar lu. Kalau orang Bali ngomongnya sialan, kepala penis kamu. Jadi tanpa kita sadar sebenarnya kita ngomong seks. Itu udah dijadikan konteks budaya sehari-hari. Tapi kalau ngomongin tentang seks yang perilaku, banyak orang berpikir bahwa orang Timur itu baik-baik, santun. Ya, jadi kalau ada misalnya yang dibilang seks bebas atau gonta-ganti pasangan itu katanya produk barat. Oh ini kena pengaruh bule nih gitu ya. Padahal enggak. Jadi kita punya beberapa culture budaya yang ternyata misalnya sudah ada aktivitas yang bahkan yang dilarang sekalipun. Aktivitas pedofilia. Aktivitas mungkin yang orang misalnya melihat seks sebagai identitas ya. LGBT katanya itu produk luar. Di budaya Bugis asli yang namanya Lagaligo itu punya kepercayaan Lagaligo, tokoh sucinya namanya Bisu ini waria, jadi di situ malah sangat tinggi posisinya. Kalau di sini mungkin dibully, di stigma, diolok-olok gitu ya. Di sana orang yang namanya Bisu ini first class in the community, semua sangat hormat karena mereka percaya Tuhan itu tidak berjenis kelamin. Jadi kalau ada yang tidak jelas sex identity-nya itu langsung ditangkap, ini calon bisu nih, udah dilatih dan jadi pemuka agama nanti. Itu contohnya, kita tidak ternyata mempermasalahkan LGBT di budaya kita. Ini betul-betul baru tahu saya dokter. Terus misalnya juga budaya pedofilia, homoseksualitas. Di budayanya Ponorogo, Reok itu ada warok namanya. Warok itu diasumsikan adalah laki-laki yang sakti. Jadi kalau kesaktiannya itu bisa hilang kalau berhubungan seksual dengan perempuan. Jadi ada kemudian didampingi dengan masyarakat gini, disetujui oleh masyarakat gemblak namanya. Gemblak anak kecil laki-laki. Itu yang membantu mensupport termasuk aktiviti seksualnya, sexual activity. Itu contohnya. Jadi kita sebenarnya secara spot culture udah ada yang begitu. Kemudian misalnya di Gunung Kemukus ya di Jogja ya, itu ada sebuah makam Samudro gitu, Kiai Samudro. Para pengunjungnya kalau mau dapetin berkah, menang kasus hukum mungkin begitu ya. Jadi minta berkah dulu nih. Di sana salah satu ininya adalah aktivitasnya kalau mau itu ada kolamnya berhubungan seksual dengan sesama pengunjung yang lain. Jadi di situ udah ada aktivitas gonta-ganti pasangan tuh. Kita punya original. Nah, cuma dengan budaya yang makin modern, makin homogen, informasi semakin terbuka, kan mungkin terpilih akhirnya. Guru-guru juga sudah mengajarkan yang itu boleh, mana yang nggak boleh. Bahkan kemarin, misalnya contohnya ini ngomongin culture juga ya. Ada budaya di NTT, Nusa Tenggara, itu ada budaya sifon. Budaya sifon itu ketika lelaki dewasa, mau dia kemudian dianggap dewasa, kalau di Bali kan meneklih, akil balik.
diupacarakan, yang laki, perempuan, Raja Sewala, menikeli, itu sebenarnya kan dipamerkan, Pak Man. Ini sudah mimpi basah loh dia, yang perempuan ini sudah mens. Zaman dulu mungkin dipamerkan tujuannya adalah segera siapa yang mau melamar, nih udah siap kan begitu. Nah, kira-kira gitu ya deklarasi gitu, untuk itu ya. Betul gitu, dulu tuh begitu. Kenapa dipamerin? Karena mau nunjukin siapa yang mau melamar, anak saya silahkan, tolong pada datang ke rumah melamar gitu. Nah di yang lain untuk menunjukkan dewasa, misalnya kalau ke di Nias tuh ya pernah ada yang lihat loncat batu itu ya. Nah itu dianggap sudah dewasa. Nah di budaya Sifon lain nih. Kalau dia sudah dewasa, disunat, kulup kelaminnya itu ditoreh di sungai di atas batu. Ditoreh pakai bilah bambu, dan untuk menyembuhkan ini harus berhubungan dengan perempuan Sifon. Bayangin tuh, berhubungan seksual. Dan zaman sekarang yang sangat rentan dengan IMS, infeksi menular seksual, HIV, akhirnya budaya ini di stop, di cancel, tidak bisa lagi. So, akhirnya juga budaya-budaya seksual pada beberapa tempat yang agak ekstrim, ini perlahan-lahan tertutupi, sudah hilang dia. Tapi budaya-budaya seksual yang positif tetap lanjut. Tertutupi di sini karena aturan atau kebijakan? Edukasi ya biasanya. Edukasi bahwa itu misalnya contohnya ini bisa HIV, pemerintahnya kemudian melihat kasus ini di advokasi bahwa memang ini berbahaya, akhirnya dimasukkan lewat edukasi. Ya, artinya dari edukasi dulu kan biasanya itu diikuti dengan aturan biasanya, kan begitu. Biasanya sih di level pemerintah pemerintah sipilnya atau pemerintah adatnya, pada akhirnya ada negosiasi dan kemudian menjadi aturan baru. Ya itu dah. Gitu, kalau dah gitu kan tidak punya daya ikat dia, imperatifnya nggak ada. Cara di Bali gitu mungkin ada perarem, udah dimunculkan jangan lagi gitu ya. Nah itu satu kesatuan yang kita sebut dengan seks sebenarnya, Pak Mangge. Pada akhirnya orang akan melihat bahwa dimensi yang menarik itu adalah dimensi perilakunya. Salah nggak ketika kita berbicara seks itu adalah perilaku? Tidak salah, karena itu salah satu dimensinya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ada di biodata nih, Pak Man sekalipun atau saya nulis biodata seks .2 yang ditulis apa? Laki atau perempuan. Laki atau perempuan, kan nggak mungkin saya tulis everyday. Ya, tapi mindset orang tentang seks adalah hubungan seksual itu tidak salah. Itu istilahnya nilai rasa yang lain yang berkembang ya, makna konotasinya. Nah, ketika pada akhirnya seks kita posisikan sebagai perilaku, kapan pada akhirnya seks ini kemudian menjadi booming dalam diri kita, mulai muncul dalam diri kita? Ya saat si manusia itu sudah puber. Artinya sinyal seksualnya baik itu biologis, psikis, mental yang membentuk perilakunya sudah bisa. Tapi masalahnya kemudian apakah sudah boleh? Sudah bisa melakukan hubungan seksual, bisa menghasilkan kehamilan dari hubungan seksual itu kalau sudah men dan mimpi basah bisa, tapi apakah sudah siap dengan resikonya? Resikonya itu kan bisa kehamilan. Kalau dilakukan pasien saya paling muda 11 tahun Pak Man. Oh iya? Hamil. Karena dia sudah pubertasnya dini, di umur 9 sudah mens. Yang menghamili siapa? Anak SMP kelas 2, pacarnya sendiri. Kok bisa si SMP kelas 2 ini menghamili? Karena dia sudah mimpi basah, sudah terproduksi spermatozoanya. Kenapa bisa hamil? Ya otomatis ada hubungan seksual, nggak mungkin dari mimpi. Pertemuan ini kamu petak kamu bang di sana. Jadi awalnya kissing, necking, licking, petting sambil nungging, akhirnya bunting. Oh, ini perlu dicatat ini oleh Ken bahasa-bahasa ini yang bisa dipakai bahasa medsos nanti itu. Nah, itu. Terus ya, kalau dengan seperti itu, saya akan melihat dulu yang 11 tahun ini kan menarik. Ya. Kajian hukum ini kan tidak membolehkan. Persis, waktu itu semua menghadapi kasus itu pasti bingung. Ya. Karena secara hukum gimana nulungin Niki pakai celah hukum? Ya. Kan begitu, apalagi masih undang-undang yang lama. Ya. Sangat berat waktu itu kasus untuk menghentikan kehamilan. Tahun berapa itu, Dok? Kasusnya kalau nggak salah belum tahun 2000 lah itu ya. Ya, sebelum tahun 2000. Sementara yang sekarang kan masih ada celah sedikit, misalnya karena perkosaan gitu ya. Akhirnya waktu itu tim berembuk ini dari kandungan, kesehatan jiwa, ya
ada 1/9 bahwa kalau ini dilanjutkan membahayakan kesehatannya dia. Poin itu yang pada akhirnya dipakai untuk menolong. Karena kalau misalnya satu dari objin umur sekian itu belum siap tuh, resiko perdarahan, bleeding, bayi tidak berkembang sangat tinggi. Resiko kejiwaannya juga jangan-jangan habis itu soalnya dia berusaha memukuli karena dia nggak bisa sekolah, karena dia betul. Juga kalau mau sekolah nanti takutnya semua orang membuli begitu ya. Nah, sementara di Indonesia mohon maaf sekali nih, pelajar yang hamil entah itu SMP, SMA, begitu ketahuan kan gurunya udah manggil Pak Man, kepala sekolah engkeniki, mau jangan sekolah dulu atau dihitung-hitung tanggalnya, oh lagi sebentar tamat ya udahlah lanjutin tetap. Tapi kalau di Amerika hamil pun silahkan sekolah. Jadi orang tahu mana yang hamil, muntah-muntah, mual-mual, pingsan. Jadi nggak mau ada contoh yang bagus. Kalau di sini tidak ada itu yang disebut Dr. Oko bilang kalau berhubungan kissing nanti bisa hamil pada terakhir tadi itu kan kissing, necking, licking, petting sambil nungging jadi bunting itu. Ada kelanjutannya Pak Man? Apa? Ngeling. Terakhir ya. Iya. Terakhir ngeling dia ya setelah berhasil semua ya. Enggak cuma dia, orang keluarganya, tuanya, gurunya kan nggak ada yang menginginkan kalau masih muda itu pada hamil kan begitu. Walaupun di Bali katanya kan sekarang sudah mulai fenomena mereka yang hamil duluan kemudian dinikahkan. Itu cerita yang lain. Tapi kalau udah usia masih SMA ini gimana nih? Ya itu. Kenyataannya kemudian adalah jika ada sekarang orang anak muda ini tahu dia, survei kita menyebutkan, hampir semua survei menyebutkan hubungan seksual di usia remaja, tahu nggak resikonya di kuesionernya dijawab sudah tahu bakal hamil, tahu dicontreng ya. Tapi kasus-kasus sudah menentukan bahwa mereka tahu tapi melakukan juga tuh. Ya, pasien saya misalnya case juga saya temukan anak SMP kelas 2 berdua kena gonore. Datang ke klinik bilang dirinya sifilis padahal itu big wrong. Pak Man, kencing nanah sama sifilis itu two different things, dua hal yang berbeda. Kencing nanah ini gonore, tapi tapi orang udah kadung beleh ben orang niki dibilang sifilis. Salah kaprah ya. Jadi kalau dia datang ke apotek dikasih obat sifilis nggak sembuh-sembuh, gitu ya. Jadi dia datang ini bilang, dok saya kena sifilis dok, SMP kelas 2 diantar kakaknya, kakak atau seniornya lah begitu di komunitas. Dua-duanya samaan. SMP kelas 2. Kenapa ini pada kena begini? Ini namanya bukan sifilis deh, kencing nanas sih, tapi ini namanya gonore. Pada gimana nih? Ini semua dapat dari hubungan seksual. Ya dok, pada nyari PSK. Anak-anak ini ke tempat yang ada layanan pekerja seksnya. Saya sebutin aja ya, di Buleleng, di Bungkulan. Jadi anak-anak ini ternyata dibawa ke sana oleh siapa? Oleh senior-seniornya, kakak-kakak seniornya. Dan di situ berkembang satu idiom, tonden, sipilis, tonden muani. Itu kan bentuk edukasi juga di komunitas, pemahaman itu. Artinya, mungkin waktu ditanya, kalau berhubungan ini, kalau misalnya sama orang lain, bisa kena gini, tahu nggak? Bisa kena gonore, tahu. Bisa kena kencing nanah, tahu. Bisa hamil, tahu. Tapi why? Kenapa mereka melakukannya? Kenapa dilakukan? Ada peer pressure, tekanan sebayanya yang menganjurkan mereka mengajak sengkengken. Ada obatnya. Ada mitos-mitos. Minum antibiotik aja. Ke dokter aja sembuh. Gitu ya. Belum lagi kemudian tidak ada penolakan dari partnernya. Pekerja seksnya senang-senang aja ada yang muda. Kenapa? Karena ternyata ada mitos lain di pekerja seks, Pak Man. Oh ya? Iya. Kalau berhubungan sama yang muda, dia jadi awet muda, keputihannya bisa hilang. Itu mitos apa fakta? Mitos semua, tapi turun-menurun di kalangan-kalangan ini terpelihara dengan baik. Masih terkonservasi apa namanya? Ya, terlindungi. Turun-menurun. Turun-menurun dan itu menjadi konvensi bagi mereka. Persis di kelompoknya. Makanya saya bilang tadi, mereka disurvei sudah tahu pengetahuannya bagus, tapi sikapnya belum menentukan perilakunya. Sama dengan misalnya yang sudah berhubungan seksual tiba-tiba datang juga ke layanan kita konsultasi. Sudah tahu kalau berhubungan seksual bisa hamil, sudah dok, tapi ini hamil loh. Ya habis cowok saya sih dok, cowoknya bilang apa? Cepok den singkar beling.
Oh gitu. Satu kali saja tidak akan hamil. Tapi kamu katanya udah pacaran 3 bulan. Berhubungannya seminggu berapa kali? 2 kali, Dok. Kamu kos bareng, Dok. Berarti kan bukan cuma 1 kali. Yeah. Betul kan? Saya giring begitu. Iya, lagi pacar saya bilang, apa pacarnya bilang? Sengengken, yen tondan mau bantenang bieu kaon sengkengken. Oh gitu. Itu masuk ke dalam peer pressure kita anggap. Dia sudah tahu, di sekolah sudah diajarkan, sudah yang mens mana, nanti hati-hati bergaul, sudah ternyata. Tapi di kelompoknya ini goyah dia sikap dan perilakunya. Bahkan sebagian dari mereka pada akhirnya juga sudah tahu kalau berhubungan seksual gonta-ganti harus pakai kondom gitu misalnya. Tapi dilepas juga. Saya punya pasien juga yang akhirnya membuat saya datang ke sekolahnya Pak Man. Anak SMA kelas 1 datang juga dengan keluhan kencing nanah. Laki-laki ini. Setelah saya tanya, ini kamu dapat dari hubungan seksual yang gak aman loh, yang berisiko ya Gus? Iya saya tahu Dok. Loh kamu udah tahu? Iya saya tahu, dapat dari mana? Pasti cewek saya yang nularin. Loh kok bisa gitu? Cewek saya gonta-ganti pacar di kelas saya. Di kelas itu ternyata sudah ada beberapa yang berhubungan seksual. Salah satunya, si ceweknya ini ganti pacar dengan yang lain di kelas itu. Dan setiap pacaran berhubungan seksual. Nah, terus saya tanya, berarti kamu udah paham nih, berhubungan seksual bisa berisiko gini? Paham Dok. Satu lagi tahu nggak resikonya apa? Hamil Dok. Orang tuanya tahu, nah ini satu lagi juga. Orang tuanya tahu nggak kalau sudah berhubungan? Ini case saja ya, bukan general ya. Ya. Orang tua saya tahu, saya udah sempat cerita, orang tuanya pesan apa? Degen kanti panak na beling di kamu masih masuk. Jangan sampai anak orang hamil. Jadi pesan orang tua adalah bukan menolak hubungan seksual. Seolah-olah memberikan lampu hijau ya. Persis, dikasih celah untuk perilaku itu masih boleh masih begitu. Bertahan. Nah akhirnya saya tanya, oke, kalau kamu berhubungan seksual sekarang, pacar hamil dari hubungan seksual, apa tanggung jawabnya? Nganten. Kan pragmatis tuh. Iya langsung ya. Nganten. Nah sekarang kalau kasusnya SMA kelas 1 kan masih sekolah, pacar kamu hamil, gimana? Saja doh, kengken mendok. Nah, artinya dia mungkin pengetahuan ada pada waktu ada situasi untuk berhubungan jalan, masih siap sama resikonya, tapi resikonya nomor 2, nomor sekian. Bahkan sudah tahu ada resiko gonore, dia masih juga nggak mikir hamil. Padahal kalau itu terjadi mereka juga nggak siap Pak Man. Ya. Nah, pada akhirnya model-model seperti ini didukung kemudian oleh maraknya stimulus yang lain, membuat orang menjadi kepingin mengaktualisasi melakukan aktivitas seksual itu di mana saja, kapan saja. Bagi mereka yang sudah aktif secara seksual. Apa itu stimulusnya? Ya ini gadget kita ini. Gadget ini semua hal yang bersifat apa yang kita akses bisa segera berulang tanpa kita cari. Yeah. Kan ketika kita menulis tentang pornografi apa aja gitu, muncul udah beberapa yang lain. Saya aja ketika melihat satu kasus pornografi, tiba-tiba di Twitter yang saya nggak temenan, nggak follow, bisa muncul juga itu video-video itu. Oh ya? Iya kan ada istilahnya algoritmanya begitu ya. Bahkan kalau kita baru nelpon aja mau nyari TV model ini ya bisa tiba-tiba di Facebook itu bermunculan iklan-iklan itu ya tanpa kita tahu ya. Nah ini artinya ketika kita mengakses pornografi atau itu kan stimulus seksual, udah jadi banyak. Belum lagi pada akhirnya ada misalnya media sosialnya WhatsApp ada grupnya, bikin grup sendiri. Di situ udah sharing-sharingan. Artinya stimulus itu lebih besar sekarang. Nah kembali kemudian akhirnya pada gambaran capture anak muda yang melakukan aktivitas seksual ini mungkin adalah fenomena zaman sekarang bahwa remaja melakukan hubungan seksual ketika pacaran kayaknya berbeda jauh dengan 2 dekade lalu yang masih berpikir tentang pacaran itu jangan dulu pacaran, tetapi mungkin sekarang bisa dihitung 10-30% berprinsip bahwa pacaran itu have to do sex. Ya. Nah, kalau yang zaman dulu mungkin belum. Ya, zaman dulu mungkin ya banter-banter kuliah atau udah mendekati menikah. Sekarang SMP dan SMA 10-30%, bukan berarti banyak ya. Masih banyak juga yang lain 60 sampai 90-70%-nya masih baik-baik. Itu adalah survei dari beberapa lembaga yang melakukan survei bahwa
anak-anak yang masuk kategori remaja 10 sampai 24 tahun kita anggap begitu, rentangnya variasinya 10 sampai 30% ini sudah melakukan aktivitas seksual. Bisa jadi itu di sekolah kita, murid kita misalnya, bisa jadi itu jangan-jangan anak kita. Ya. Kasus yang kemarin ini kan menjadi menarik karena pakai pakaian adat. Normanya yang ada adalah pakaian adat itu suci, dipakai ke pura, atau sesudah dari pura, begitu ya. Yang menarik bukan pakaiannya sebenarnya. Yang menarik itu adalah terdokumentasikan dan akhirnya viral, orang-orang tahu. Kasus seperti ini udah pernah sebelumnya, Paman, tapi tidak pernah terdokumentasi. Saya pernah punya kasus anak kuliahan, tapi ini kuliahan sembahyang ke pura Purnama sendirian, ketemu dengan laki-laki di situ, kenalan jauh sebelum era medsos ini, kenalan ya, habis itu pepet-pepetan motor itu, saling tertarik rupanya. Habis itu janjian lagi di Purnama berikutnya ke pura. Rupanya cepat sekali mereka masuk ya. Akhirnya sesudah itu ke pantai. Hari itu malam dia mungkin jam 8 selesai ke pantai. Di pantai entah apa yang terjadi itu, maksudnya ada romantisme, terjadi hubungan seksual. Itu dari pura, kasus sudah lama. Dan ternyata si laki-laki ini sesudah kejadiannya itu hilang, Pak Man. Jadi nomor telepon dan lain-lain itu bohong sama ini. Nah, si perempuan ini datangnya gimana? Datang konsultasi terlambat haid. Siapa yang membuat, siapa diajak? Saya dok nggak tahu ini, saya sedemikian gampangnya ya. Saya cari udah nggak ada, udah ganti nomor. Waktu itu dia nyebutin nama sekolah, nama rumahnya, nama sekolahnya. Saya cari alamat lu bohong. Artinya, kena tipu. Artinya waktu dulu juga udah identitas palsu itu. Kayak lagu Ayu Ting Ting itu. Alamat palsu. Pak Man, jadi pada akhirnya fenomena remaja berhubungan seksual itu kelihatannya itu ya rentang 10-30%. Memang yang tidak elok pada akhirnya adalah kenapa mereka sampai dalam konteks mau ke pura lah, nggak begitu mungkin ya, kok masih sempat-sempatnya melakukan hubungan seksual. Mungkin ada stimulus yang sangat kuat yang membuat mereka begitu. Dan yang kedua yang disayangkan adalah kok didokumentasikan dan akhirnya viral. Ini prosesnya panjang ya. Kenapa mereka saat sembahyang berhubungan seksual secara medis biologis itu memungkinkan, jika stimulus seksual tetap ada, mereka melupakan faktor psikososialnya yang harusnya saat itu saya nggak boleh nih, itu yang mereka lupa. Berarti mereka sangat-sangat kuat rangsangan seksualnya saat itu. Nah, habis itu yang tidak juga diduga didokumentasikan yang berpotensi tersebar keluar. Kalau yang di mobil kemarin itu saya nggak tahu apakah mereka yang menyebarkan. Karena itu kalau saya lihat ya sudah melalui proses editing yang sangat baik itu. Wajahnya dimosaikkan, kemudian dikasih tambahan lagu, dikasih capturean, kalau dilihat metadatanya juga itu udah mengalami cropping. Terus ditambahin lagi watermark itu, siapa yang membikin itu, Angel atau siapa itu. Ini artinya sudah diedit. Apakah dia yang membuat koleksi pribadi juga ngedit sedemikian kuatnya untuk ditampilkan. Nah, di sini baru pada akhirnya kita akan melihat ini orang membuat tayangan dokumentasi sengaja kemudian ditampilkan, apakah untuk komersil atau memang ada masalah sedikit yang suka menampilkan apa yang dia tampilkan ke publik. Kalau berhenti dia sampai di handphonenya, kemudian nanti itu di capture, dipanggil oleh orang lain, nah dia mungkin masih sebatas mendokumentasikan untuk diri sendiri aja. Bukan untuk mentransformasikan. Betul. Karena kalau kasus yang di mobil ini sebenarnya kemarin juga sudah ada, itu populer juga dari Bali, yang anak SMP berhubungan seksual oral seks itu yang salah satu anak dari pengusaha di Sanur itu kemudian masuk, saya sampai ikut juga mengajak forum anak Bali untuk bisa ini si anak jangan sampai stres, dia bisa mendapatkan haknya mendapatkan pendidikan. Jadi balik lagi, semua kasus ini adalah kasus seksualitas pada remaja yang dimana remaja sebenarnya harus mendapatkan edukasi yang lebih kuat tentang risiko sebenarnya. Kalau pengetahuan sebenarnya udah selesai ya, tahu semua. Sudah tahu ya. Bagaimana mencegah risiko ini yang paling penting. Tapi di sini kan menariknya begini dok, pemahaman boleh dan bisa itu mereka
kabur itu. Ya. Bisa itu mungkin persyaratan kesehatan, usia dan lain sebagainya seperti ada bahasa tadi. Tapi bisa itu kan ada norma di sana. Betul. Ya kan? Ya. Ini yang mereka kabur, itu pertama. Terus saya menarik tadi dengan kasus bahwa ada pasien, bahkan ada tim membicarakan seorang anak perempuan umur 11 tahun hamil. Ending dari kehamilan ini setelah tadi saya dengar ada pendapat dari kejiwaan, jantung, obstetri dan lain sebagainya, itu ada kontradiktif sedikit ya. Betul. Pendapatnya ini. Nah, pertanyaan saya sekarang ini dari aspek hukumnya. Hasil diskusi ini untuk melindungi langkah apabila para medis melakukan tindakan sehingga dibuat ini, atau memang pure karena kondisi kesehatan? Yang kasus anak tadi ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat karena itu timnya sudah berbeda ya. Dari hasil keputusan tim pada waktu itu lebih kepada proteksi kepada kesehatan anak. Karena kesehatan dianggap kesehatan fisiknya yang belum siap, psikisnya juga yang belum siap, ekonomi dan lain belum siap. Ditambah lagi juga ada faktor yang lain, orang tua juga tidak menginginkan karena rupanya tidak akur dengan antar orang tuanya. Ya, antar pihak lah ya. Tapi sebenarnya kalau itu kan sebenarnya tinggal kalau misalnya membolehkan ini dalam kasus yang lain, ya diselesaikan aja dulu, boleh tidak menikah atau yang lain kan begitu. Tapi ini lebih fokusnya karena itu dah masih kecil, yang dirasa secara fisik belum siap. Yang kedua, mentalnya dianggap juga tidak sanggup untuk menghadapi 9 bulan dan termasuk juga mengasuhnya nanti. Itu keputusan dari psikiatri. Ya, jadi pada akhirnya diterminasi, dilakukan tindakan penghentian kehamilan. Berarti kasarnya kalau dalam bahasa ilmu hukumnya aborsi ya? Ya, aborsi. Nah, karena di dalam ilmu hukum itu memang ada pasal abortus provocatus criminalis ya. Kriminalis ya. Itu kalau tidak salah tercantum di pasal 341 KUHP sampai 343. Ini perlu masyarakat diberikan pemahaman. Jelas itu adalah perbuatan pidana. Ya, kalau kita melakukan, siapapun yang melakukan itu perbuatan pidana. Saat itu apa garda yang dipakai oleh para medis untuk melakukan itu? Apakah karena persetujuan orang tua atau alasan apa? Hanya medis saja? Saya nggak ikut di tim itu sebenarnya. Ya, menurut pendapat. Tapi kalau saya lihat itu memang alasannya adalah medis ya. Medis ya. Medis ya, karena saya ngelihat para tim itu tidak sampai keluar dari bidang profesionalismenya dia lah. Dilihat medis ini, aduh, ini bahaya banget nih kalau diterusin gitu. Iya. Ya. Karena kalau sekarang ada aparat penegak hukum jahil. Kena itu. Kena ini. Kena. Karena apa? Ini dolus, bukan delik aduan. Iya, iya. Ini perbuatan murni itu. Makanya ingin saya tahu. Karena siapapun yang terlibat di sana, termasuk orang tua daripada anak itu, bisa kena ya. Kena. Turut serta dia di sana. Nah, 5556 KUHP. Nah, ini juga mungkin Pak Dr. Roke, pemahaman atau walaupun ilmu ini bukan spesifik kedokteran, tapi kan di sini ada ilmu norma, norma-norma yang seperti kata kita tadi, dadi dan bisa beda itu kan, nah, boleh sama bisa itu kan beda. Jadi menarik akhirnya kan. Nah, Pak Dr. Roke, saya lagi ke kultur ini. Pustaka-pustaka Hindu kan tadi sudah dijelaskan bahwa di daerah lain ada. Kita juga di Bali mempunyai pustaka-pustaka atau bahkan simbolik-simbolik keagamaan yang sebenarnya kalau dibilang dari pornografi banyak sekali ya. Apakah di dalam penerapan keilmuan Pak Dr. Roke
tentang seksologi ini menggunakan acuan-acuan dari ya pustaka Hindu katakanlah betul. Pustaka Bali. Pak Man, kalau dibilang-bilang itu kita ngomongin pustaka Hindu tentang sex and culture itu ya. Kaya sekali sebenarnya kita. Kaya ya. Kaya. Cuma masalahnya kita sudah kadung terpapar yang nama ilmu itu adalah ilmu modern kan. Ya. Jadi ketika misalnya dokter oke, ya berarti begitu jadi dokter saya sebenarnya selama 6 tahun belajar dokter ilmu modern. Ilmu modern berarti dengan semua piranti kurikulum dan dari barat sebenarnya. Apalagi dokter, semua saintifikasinya itu dari barat. Kalau di Cina masih mending ya, ada TCM tradisional. Kita nggak ada. Tapi ruang-ruang untuk memunculkan ini sebenarnya harus dibuka banyak. Saya sempat juga mengajar di UNHI, Universitas Hindu, ya mengajar di Fakultas Ayurveda. Nah, mengajarnya ya ini seksologinya yang ada juga padanannya dari yang ada dari muatan lokal. Muatan lokal sebenarnya. Kalau dilihat sebenarnya kita harus bedakan sebenarnya Pak Man. Ada yang benar itu berdasarkan agama, ada yang ternyata itu budaya-budaya yang populer. Contoh yang kita kenali selama ini yang sangat populer, sebenarnya ini buku ya, tapi populer sebagai kitab. Itu kan Kama Sutra. Kama Sutra itu buku sebenarnya. Buku ya. Zaman dulu populer ya. Kalau kita sekarang saya mau bikin buku tentang seksualitas, booming. Ya mungkin di anak cucu yang sudah modernnya kayak apa, ini dianggap kuno, ya buku-buku kuno, jadi dianggap itu mungkin kitab suci karena kita beragama. Siapa tahu nanti udah 30 tahun lagi nggak pada beragama, agama itu dianggap so far away gitu ya. Oh ini agama dulu, padahal itu buku populer di zaman saya gitu. Nah, cuma memang kalau dilihat dari hampir semua ajaran-ajaran agama yang saya ketahui ketika berbicara tentang reproduksi, seksualitas, niatan awalnya semua sama, bahwa diharapkan semuanya bereproduksi dengan baik. Keharmonisan rumah tangga diatur suami istri, itu udah ada konten-kontennya. Tapi turunan-turunannya inilah yang jadi muatan lokal di budaya tertentu. Di Bali, Lontar Resi Sambine, Rahasya Senggame, itu sangat detail ternyata berbicara tentang kelamin, organ seksual, mana klitoris digambarkan, mana labia mayora digambarkan, mana labia minora digambarkan, bagaimana melakukan sex exploration pada daerah-daerah pekarangan. Ada di itu Pak Man? Oh, ya? Ada, cuma kita itu balik lagi ya, siapa yang mau mempelajari. Kalau cuma membaca aja kadang-kadang kita mau memajukannya ke level akademiknya nawae. Ya. Bukan kamu yang kompetensi di situ. Nah, ada yang kemudian dari fakultas mungkin Hindunya itu balik lagi dikotomi, itu kan tradisional nggak ilmiah gitu. Itu menjadi muatan. Jadi kita sebenarnya membutuhkan yang di Bali akademisi yang mungkin dia akademis, tapi nanti bawa itu semua lontar itu ke dalam tulisan-tulisan edukasinya. Dan kita sudah mulai mengenalkan beberapa orang-orang ini, gitu. Biar tapi balik lagi kadang-kadang dan orang ini kan tidak salah sebagai daftar pustaka kan kita tidak mengenal itu out of date atau up to date kan gitu. Paling tidak ilmu barat kita konversikan dengan apa yang kita miliki sebagai muatan lokal, kan itu sebenarnya. Persis. Itu kita harapkan begitu. Tetapi kadang-kadang balik lagi ya, sampai tataran tulisan, jurnal banyak. Tapi tataran mengenalkan edukasi dan kemudian kan di situ juga diajarkan tentang manajemen terapinya, obat-obat apa yang ada. Mengenalkan itu secara utuh dan berani orang nggak muncul tuh saya lihat sekarang. Nggak muncul. Jadi contohnya begini misalnya, ternyata saya baca di beberapa itu untuk membantu fungsi ereksi yang kurang baik karena pembuluh darahnya mulai kotor, rusak, dibutuhkan antioksidan, dibutuhkan juga bahan yang mengandung nitrate oxide begitu. Nah, dari penelusuran dan percobaan yang sudah terjadi, piduh itu mengandung itu. Daun piduh. Ya, tapi memang harus dijelaskan lagi takarannya berapa, dosisnya berapa. Daun piduh dijo nyemak ini, karena beda-beda kan. Mangga di sini sama mangga di situ manisnya aja beda. Durian sini bisa sama-sama durian. Nah, nanti kan perlu dicek itunya sampai ketemu kandungannya ya. Jadi kalau misalnya itu mau kerjakan sampai dapat kandungan aktif. Penelitian-penelitian ini yang harus banyak supaya kemudian ada muatan ragu bersugih dengan semua sumber ini, tapi nggak ada yang berani ngambil. Karena apa? Kadang-kadang dianggap
penelitian-penelitian yang herbal, yang kandungan itu lower class research. Betul. Sing canggih hasilnya. Nah, gitu. Akhirnya tidak terlalu banyak. Padahal itu kemarin, saya sempat begini sampai pada waktu satu acara saya sebutin di sebelah saya duduk, ternyata ngakunya pengusade Pak. Pak Man ya, pengusade nih ke herbalis lah gitu. Dok, ada nggak obat gini ya kalau dari segi kedokteran untuk meningkatkan problem yang disfungsi ereksi, mungkin bisa dicoba. Itu ada daun pegagan atau pidu, beras merah, terus kelapa muda yang nyuh semambu, saya bilang gitu. Itu bagus semuanya, bagus. Ternyata dicatat itu Pak Man, sama yang bersangkutan. Dan habis itu dibikin produknya dan dijual. Saya malah taunya ketika muncul di media, jadi satu gitu, hubungi ini, kan gitu nomornya. Waktu saya coba hubung, loh ini yang sebelah saya, yang saya kasih tahu. Ini karena dokter waktu memberikan itu tidak berpikir untuk menjadikan itu haki. Persis. Oh enggak haki sih sebenarnya, enggak sampai saya. Cuma artinya gini, kalau di dunia kedokteran itu semua kan ada prosedurnya, uji klinis dan lain-lain baru bisa ya. Tapi kalau dunia yang non profesi kedokteran, prajani bakat bahannya ben mani ngidangnya produknya. Tanpa harus lewat prosedur. Nah, memang yang ini ini yang seperti ini yang di culture itu. Culture budaya kan tidak mengenal itu, tidak mengenal haki, tidak mengenal harus diuji klinis. Pokoknya semua coba-coba dulu, bermanfaat. Oh, berarti iya nengai itu, iya neluwungan, karena kadang-kadang di apa yang ditumbuhkan itu belum tentu sama dengan yang ditumbuhkan di tempat lain. Oh gitu ya. Ya makanya kayak film-film Cina itu ya, lihat film-film Cina. Kita pokoknya untuk nyembahin ini harus dapat jamur yang di bukit ini gitu misalnya. Karena apa? Bukan jamurnya sebenarnya, tetapi jamur itu ditumbuhkan di situ karena dapat unsur-unsur yang menopangnya itu, akhirnya terdapat kandungan yang dianggap berpotensi. Mungkin kalau dia tanam di rumahnya sendiri nggak dapat kualitas itu. Itu bedanya kalau bahan herbal, kalau untuk pengobatan. Benar-benar harus diuji secara klinis ya. Betul, ya. Benar-benar diteliti kandungannya, volumenya atau jumlahnya kan begitu. Dan ini akan menarik di dunia kesehatan seksual karena apa? Dijadikan ajang komersil sekarang. Orang taunya ketika seseorang punya masalah seksual, kalau ke dokter dikasih obat, nanti itu bahan kimia. Tapi kalau saya pakai herbal itu dipromosikan tidak ada bahan kimianya, gitu ya. Jadi berpikir ini aman. Nah, sebagian dari orang yang ingin berprofesi menjual itu bilang bahwa bahan-bahan kami herbal. Nah, ketika pasiennya datang, kadang dikasih pilihan, Pak Man. Ini yang daun-daunan, Anda olah sendiri. Ini yang udah kapsul, diolah dari ini, tapi ini langsung chest plane. Di sini terjadi penipuannya. Ini udah ditambahin obat banyak kan. Tidak terukur, tidak ada pil herbal yang instan. Begitu diminum langsung yang terganggu ereksinya jadi langsung bisa ereksi. Hanya obat itu yang kita kenal pil biru dan kawan-kawan itu begitu. Jadi kalau ada ini dikasih pil, pasti dah udah, pasti dah udah dicampurkan bahan kimia, bahan obat lah. Di sini dijual kemudian dengan mencari keuntungan. Artinya begini, kalau memang punya masalah seksual, dipastikan dulu itu bermasalah atau tidak benar, dicarikan solusi terapinya dengan cara yang tepat. Jangan segala macam ya. Ada yang kemarin saya dikasih lihat obat untuk diminum, isinya disebut di situ tangkur buaya sehat lelaki. Ternyata yang mau minum itu masuk rumah sakit. Jantungnya berdebar-debar, saya yakin banget itu pasti ditambahin sama golongan obat sildenafil sitrat udah itu. Pasti. Ini perlu diberikan penjelasan supaya netizen juga paham. Karena banyak sekali juga yang tergiur dengan iklan-iklan yang ada di Instagram, FB atau medsos-medsos yang lain. Ada kopi loh. Kopi langsung diminum bisa langsung ereksi. Oh ya? Iya, itu udah kemarin kita cek ke BPOM. Isi sildenafil, artinya kopinya udah mengandung obatnya yang bikin dia maju gitu. Betul. Nah, lanjut lagi sedikit, waktu kita lagi sedikit, Dok. Ini kita tadi berbicara ada PMS. Ya, ada penularan dan lain-lain. Berarti kita tahu HIV/AIDS yang seperti itu.
ini kan penyakit yang sangat rentan mengenai pihak-pihak tertentu yang free sex atau seks bebas. Ya. Bagaimana menurut dokter cara penanggulangan yang baik untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik kita atau terutama yang usia muda lah? Pertama, kasus sebenarnya istilah yang sekarang IMS ya Pak Mada, infeksi menular seksual, tidak lagi PMS yang penyakit menular seksual. Itu memang dengan HIV easily transmitted in youth. Artinya remaja lah sekarang, anak muda yang menjadi peaknya. Walaupun ada orang yang sudah dewasa, ada yang masih kecil juga udah kena karena terlibat pelecehan seksual orang dewasa. Tapi sebagai pelaku aktifnya yang bakal kena ini selalu mereka yang masih muda. Balik lagi tadi kan, pengetahuan mereka mungkin sudah ada, tapi sikap dan perilakunya tidak mendukung. So, ketika mereka ada di komunitas yang sudah aktif secara seksual, punya pasangan seksual, ada stimulus seksual, mungkin bisa jadi mereka akan tergoda melakukan hubungan seksual. Nah, apakah hubungan seksual yang dilakukan ini beresiko atau tidak? Itu aja sekarang. Beresiko itu artinya berhubungan seksual dengan orang yang sudah pernah mengidap atau sedang mengidap tapi nggak ketahuan dia mengidap. Ya, HIV kan nggak ketahuan dia bawa. Kadang nggak tahu juga, mungkin dari drugs pakai atau pernah berhubungan seksual sekali dua kali nggak pakai kondom, dan ternyata sudah HIV, orang lain kemudian diajak berhubungan. Nah ini sudah berisiko dia sebenarnya. Apalagi yang kedua adalah gonta-ganti pasangan seksual, tambah lagi resikonya besar. Pada akhirnya kita tidak bisa menutup mata anak muda sudah berhubungan seksual sebagian berisiko. Nah, kita kemudian melakukanlah pencegahan. Pencegahan ini benar-benar setengah mati zaman sekarang. Karena apa? Yang paling penting bagaimana itu metodenya, bukan infonya. Waktu saya dulu diminta ikut proyek sama Badan Narkotika zaman dulu, Dok kita bikinin metode bikin stiker untuk di helm yuk. Pada ramenya dulu pakai stiker di helm. Tapi stiker yang dibagi itu stiker kotak gitu Pak Mani. Generasi muda hindarilah narkoba karena itu akan menyusahkan masa depan. Saya bilang Pak Pol, yang ada kerja nganggo nih, bentuknya begini, kata-katanya begini, nak muda loh, anak muda tuh suka yang rebel. Jadi pesan saya ubah ya, saya ganti yang stiker yang splash gitu, air muncrat, mau mati pakai narkoba. Habis ludes itu yang diambil sama anak-anak muda. Artinya pendekatan pesan-pesan itu harus bergaya anak muda, sosial media friendly. Tapi apa pesannya? Pesannya ada 5 ini yang harus ini sebenarnya kita semua harus gaungkan. Entah gimana ngemasnya nanti. Yang pertama ini rumusnya A, B, C, D, E. A ini abstinence, jangan dulu berhubungan seksual. Nah ini silakan, mau diedukasi di SMP ke anaknya, di SMA sama gurunya. Pokoknya yang paling aman jangan dulu berhubungan seksual. Kalau ini belum saatnya sebelum waktunya, bisa ini aman, paling aman. Ini yang harus kuat dengan semua kemasannya. Yang B, be faithful, saling setia sama pasangannya. Saling setia, kalau udah pernah punya pacar ya udah satu aja saling setia, jangan nggak sama yang lain. Yang C, nah ini untuk komunitas tertentu yang mungkin spot-spot yang sudah aktif secara seksual. Atau mereka kita kampanyekan di lokalisasi gitu, atau tempat kerja saya kita kampanyenya yang C, kondom. Kondom karena yakin audien itu sudah pada berhubungan tuh, gitu ya, pasti harus pakai kondom. Yang D dan E ini wajib. Don't inject, jangan menggunakan narkoba suntikan atau jarum suntik sembarangan. E, education, cari informasi yang benar. Kalau tahu-tahu baru dikit pasti yang siapa gitu. Nah, ini konstruksinya adalah pesannya ya, message-nya Pak Man. Tapi ketika mau dibawa ke komunitas tertentu silahkan dimodifikasi. Saya dulu sama Lola, waktu zaman beliau belum jadi orang penting ya, DPD, bikin Bondres Arjo itu, mau sebarin ikut di sana di kampung-kampung, kan nggak mungkin kita sebarkan di kampung misalnya STT. Inggih hidedani sarang sinamian trunine mangde abstinensia, kan nggak mungkin bahasanya begitu. Jadi bahasa Bondres atau Arjonya tetap ABCDE. A, adeng-adeng malu ngerasang nih jalan-jalan, diceritain terus belakangan. B, mabesikan cara batun buluan, cara buluan gitu. Buluannya besek, batunnya besek, itu ngomongin setia. C, tetap C ini kondom anggon yang cai bengkung. D, nganggo narkoba, apalagi narkoba suntik. E, elingang belajar.
Nah itu yang saya maksud, modifikasilah di kelompok-kelompoknya. Karena sekarang remaja ini lebih tertarik dengan hal-hal yang kadang-kadang bad news is a good news. Ya, betul. Betul tuh. Bad news is a good news. Sekarang bagaimana saya pun ingin jadi si bad people dengan bad news yang didengerin, tapi nanti saya kasih yang muatan yang benar gitu. Ya, betul itu. Ini sebenarnya luar biasa. Memang kalau kita berbicara seks ini kayaknya enggak pernah habisnya ya, Dokter Oka, ya enggak ada pernah habisnya. Tapi itu merupakan statement penutup sebenarnya apa yang sebenarnya kita harapkan dari para medis dan kelompok-kelompok yang sudah paham akan ini. Bagaimana kita mencegah ini. Jangan juga kita menjudge bahwa ini degradasi moral, degradasi agama, tidak bisa. Karena faktor lingkungan, faktor teknologi itu semuanya mempunyai kontribusi untuk ini kan. Nah, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini, Pak Dr. Oke sebagai ahli seksiologi berguna bagi masyarakat. Terima kasih, Pak ya, masyarakat lebih paham bagaimana semestinya mereka bersikap. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari tuntunan hidupnya. Terima kasih Pak Dokter. Saya akan tutup pertemuan pembicaraan hari ini di channel Case Close yang ke-39 dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.